Tahu nggak apa yang ngebosenin dari keyboard murah? Ya, layout, bentuk, form factor udah lebih dari 5 tahun yang lalu isinya keyboard murah tuh ya full size floating case gitu-gitu aja. Sesekali ada TKL tapi ya populasinya cukup lebih sedikit daripada yang full size. Gue tahu juga sebenarnya brand main aman ya karena layout yang lebih kecil itu nggak begitu newbie friendly. Di samping itu ya keyboard murah biasanya nggak punya software jadi nggak bisa mapping keys. Tapi kali ini Funtech berhasil bikin keyboard murah jadi nggak ngebosenin lewat si Funtech Atom 96 MK890 ini. Gue sebut murah karena emang murah cuy, mereka lagi ngadain diskon bom atom. Si Funtech Atom 96 ini harganya cuma Rp279.000 aja sampai tanggal 31 Juli nanti dari harga normalnya yang katanya sih 400 ribuan. Link pembeliannya seperti biasa bakalan gue simpen di deskripsi di bawah. Ya buat sekarang di harga 279.000 doang kita bisa dapat keyboard dengan layout 1800 yang bentuknya cakep sih. Ini layout bisa dibilang full size compact juga ya karena idenya adalah layout full size tapi dipadetin gitu dengan tetap dikasih pemisah antar klasternya. Emang tombolnya nggak selengkap full size dan sayangnya di sebelah tombol del itu malah dikasih tombol insert yang mana menurut gue sebagian besar orang bakalan lebih sering pakai tombol print screen daripada tombol insert. Makanya gue nggak tahu kenapa Funtech ini malah nyimpen tombol insert di sini ya bukannya print screen aja gitu. Tapi untuk tombol-tombol lain cuy kayak misalkan numpad gitu ya ini udah ada yang pastinya bakalan kepake banget buat kerja misalkan terutama input data. Atau main game kayak GTA biar nyetir pesawatnya tuh lebih enak ya tapi tetap dapat form factor yang cukup compact. Kalau urusan desain kayaknya ini jadi selling point utamanya Atom 96 sih. Dia tuh cakep, bezelnya pas ya, nggak ketebelan, nggak ketipisan. Sama di ujung kanan dia ada knob juga. Knobnya ini kepake buat atur brightness dari backlightnya kalau diputer-puter, tapi juga kalau dipencet sekali atau single klik dia kepake buat gonta-ganti mode backlightnya yang total ada 10. Terus kalau kita tahan selama beberapa detik dia tuh bakalan berubah fungsi jadi buat ngatur volume dan single kliknya bakalan kepake buat mute unmute. Ini mungkin jadi sesuatu banget ya dari si Atom 96 ini karena dia ada knobnya. Padahal sebenarnya Funtech itu udah dari dulu loh punya keyboard yang ada knobnya dari zamannya MK852 sampai akhirnya digantiin sama MK853 yang emang bentuk knobnya lebih bagus punyanya Atom 96 sih. Ya karena dia modelnya lebih baru juga jadi lebih ngikutin tren kekinian yang desainnya itu lebih mengarah ke simple minimalis. Keycapsnya juga di sini cakep pakai warna abu hitam dan dia tuh ada dua varian colorway yang sebenarnya kebalikannya doang ya. Ada yang modifiernya hitam alfanya abu, ada juga yang modifiernya abu alfanya hitam. Sama ini dia di kelengkapannya itu udah dapat aksen keycaps warna merah. Cakep sih ini ya, colorway Dolce banget. Keycapsnya ini ABS backlight tembus lampu kecuali yang bagian aksen tadi ya. Tapi ini by the way lampu-lampunya Atom 96 ini nggak RGB ya, dia tuh kayak 5 zone gitu. Kita cuma bisa ubah mode sama brightnessnya tadi dan sebenarnya bisa juga buat atur kecepatan transisinya. Nggak masalah sih ini, di harganya wajar banget. Bahkan karena gue jarang banget pakai backlight keyboard ya. Jadi ini kalau nggak ada backlightnya juga sebenarnya nggak masalah sih buat gue. Terus di bagian bawah juga dia udah ada kickstand 2 level. Cuman sayangnya unit yang ada di gua ini untuk kickstand gedenya dia nggak dapet karet sama sekali. Padahal dia tuh bentuknya kayak semacam moldingan buat simpen karet di sini ya. Gua nggak tahu sih aslinya ini dapat atau enggak. Tapi saran dari gua kalau emang nggak dapet ya mungkin next batch bisa ditambahin karet lah biar lebih mantep lagi. Sebenarnya kalau dipakai di atas deskmat tuh nggak masalah ya. Cuman kalau dipakai di atas meja doang gitu agak risih aja, permukaan keras ketemu keras gitu dan kurang grippy juga sih jadinya. Kalau untuk kabelnya ya dia nggak detach, masih wajar sebenarnya di harganya, tapi seandainya detach tentu saja makin mantap. Ya ini keyboard tuh murah ya, tapi looksnya tuh bisa kasih suasana yang kayak harganya tuh di atasnya dia gitu. Pilih layoutnya bener, pilih colorway-nya bener, pilih bentuk case-nya juga bener. Dan untuk varian switch-nya di sini cuma ada 2 doang ya, red sama blue aja. Dan Funtech ini pakai switch yang cukup aneh di sini, mereknya tuh YH ya. Gue baru pernah tahu sih ada switch ini ya. Buat yang red ini feelnya nggak ada yang aneh-aneh sih, kayak Otemu aja kurang lebih. Kita dengerin dulu deh suaranya.
Ya gue nggak bakalan ngomongin sesuatu yang terlalu kompleks, intinya sih dia masih pakai plate plastik yang kelihatannya sih terintegrasi sama top case-nya, terus nggak ada dampener, nggak outsop sama sekali, tapi udah ada anti ghosting. Yang paling unik di sini tuh sebenarnya ini keyboard nggak pakai stabilizer sama sekali, kecuali spacebar doang. Harusnya sih ini tujuannya buat tekan cost ya, biar harga jual keyboardnya bisa lebih murah. Tapi ini works loh, maksud gue kayak ukuran keycaps yang 2U atau 2,25U itu masih aman-aman aja. Gue rasa dia tuh ngakalinnya pakai switch yang box stem ya, terus PCB-nya solder dan stem keycapsnya tuh agak ketat gitu. Jadi nggak gampang copot dan miring-miring. Bahkan selama gue pakai ini nggak pernah copot atau miring-miring sama sekali. Kayaknya gue pernah juga ketemu sama keyboard yang gak ada stepnya, tapi gue lupa apaan, kayaknya udah agak lama banget sih. Ya nggak apa-apa, mungkin itu jadi salah satu cara biar keyboard ganteng kayak gini nih harga jualnya bisa setara sama 5 paket Big Mac tambah McFlurry 1. Jadi ya ada aja yang mesti dikurangi. Tapi balik lagi it works, maksud gue kalau works ya nggak masalah juga sih. Ya jadi udah kelihatan ya kalau Fantech ini berhasil kasih keyboard budget dengan looks yang beda, yang lebih cakep, yang kelihatan lebih fresh dari biasanya. Tapi by the way, karena katanya ini keyboard harga normalnya itu di 400 ribuan, menurut gua kalau dia dijual di harga normal di 400 ribuan ya itu kayak agak kemahalan. Sebenarnya nggak kemahalan, lebih ke jatuhnya biasa aja, kayak price to performance-nya jadi kurang greget aja. Tapi sekarang karena dia lagi diskon jadi 279 ribu sampai tanggal 31 Juli nanti, itu jadi kayak lebih dapat dari segi price to performance-nya, terutama dari segi looks-nya sih, karena kelihatan di sini kalau Fantech tuh benar-benar nge-push banget dari segi estetiknya. Ya keyboard 200 ribuan gitu, tapi looksnya bener-bener cakep sih menurut gua. Ya jadi segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.